Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, Ibu Sartika selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Hairunisa Haji Hatari dengan NPM 022722111170. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi untuk operasi cabang, khususnya untuk agen penjualan. Nah, yang kita bahas yaitu agen penjualan, di mana agen penjualan atau sebuah agen penjualan atau sales agency terkadang diistilahkan secara sederhana sebagai agen, biasanya tidak beroperasi secara otonom, tetapi bertindak atas nama kantor pusat atau home office. Di sini agen penjualan dapat memajang dan mendemonstrasikan contoh produk, menerima pesanan, dan mengatur pengiriman pesanan. Pesanan biasanya diisi oleh kantor pusat karena agen penjualan tidak menyimpan stok persediaan. Nah, pemilihan produk, pengiklanan, pemberian kredit, penagihan utang, dan aspek operasi bisnis lainnya biasanya dilakukan oleh kantor pusat. Jadi, agen penjualan atau sales agency adalah pihak yang bekerja atas nama kantor pusat. Agen tidak beroperasi secara mandiri dan biasanya tidak menyimpan stok barang. Nah, tugas agen hanyalah menerima pesanan, mendemonstrasikan produk, dan mengatur pengiriman. Semua hal penting seperti pemberian kredit dan penagihan tetap dilakukan oleh kantor pusat perusahaan tersebut. Berikutnya, akuntansi agen penjualan, di mana akuntansi agen penjualan adalah pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan antara pemilik barang atau disebut sebagai prinsipal dan agen penjualan disebut sebagai agen. Nah, agen menjual barang atas nama prinsipal dan mendapat komisi sebagai pendapatan. Akuntansi agen penjualan adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan antara pemilik barang, prinsipal, dan agen penjualan atau agen, di mana agen menjual barang atas nama prinsipal tanpa memilikinya. Dan sebagai imbalan atas jasanya, agen menerima komisi yang dicatat sebagai pendapatan. Nah, sistem pengambilan keputusan yang berbeda antar perusahaan manajemen pada agen penjualan kecil antara lain adalah bahwa keputusan-keputusan dibuat di kantor pusat dan agen penjualan melakukan operasi rutin. Nah, tingkat pengambilan keputusan manajemen di cabang biasanya lebih tinggi dibanding agen penjualan, tetapi dengan tingkat yang berbeda antar perusahaan. Baik, yang berikutnya tuh ada karakteristik akuntansi agen penjualan. Yang dimana karakteristik itu yang pertama ada barang tetap milik perusahaan, bukan milik agen, dimana artinya meskipun barang berada di tangan agen untuk dijual, kepemilikannya tetap berada di perusahaan atau prinsipal. Agen hanya bertugas menjual barang, bukan membelinya terlebih dahulu atau menjadi pemiliknya. Yang kedua ada pendapatan agen diakui sebagai komisi, bukan hasil penjualan. Agen tidak mencatat seluruh hasil penjualan sebagai pendapatan karena uang hasil penjualan adalah milik prinsipal. Nah, di sini agen hanya mencatat komisi yang diterima sebagai pendapatan mereka sesuai presentasi atau perjanjian tertentu. Yang ketiga ada perusahaan mencatat penjualan saat barang laku lewat agen. Biaya komisi sebagai beban usaha perusahaan prinsipal akan mencatat penjualan ketika barang berhasil dijual oleh agen, dan komisi yang dibayarkan ke agen dicatat sebagai beban usaha dalam laporan keuangan karena merupakan biaya dari aktivitas penjualannya tadi. Yang berikutnya ada sistem akuntansi dan entitas akuntansi.
di mana agen penjualan umumnya tidak mengelola sistem akuntansi keuangan, melainkan hanya menyimpan catatan yang cukup dalam menjalankan usahanya. Nah, kantor pusat mengelola sistem akuntansi, sedangkan transaksi-transaksi agen dicatat oleh kantor pusat. Sementara di lain pihak, sebuah cabang sebagian besar mengelola sistem akuntansi keuangan lengkap. Pengelolaan sistem akuntansi terpisah untuk kantor pusat dan setiap cabang memberikan pengendalian yang lebih baik terhadap operasi dan memungkinkan manajemen puncak menilai kinerja masing-masing cabang. Nah, berikutnya ada akuntansi untuk agen penjualan, di mana kita ketahui bahwa kantor pusat mencatat transaksi agen berdasarkan faktur penjualan, catatan penggajian, dan dokumen voucher kas kecil yang disediakan oleh agen penjualan, di mana transaksi lainnya dapat dicatat berdasarkan dokumen sumber lain yang diserahkan pihak eksternal secara langsung ke kantor pusat. Nah, di sini misalnya perusahaan yang memberikan jasa gas, listrik, air, dan telekomunikasi ke agen dapat mengirim tagihan langsung ke kantor pusat. Jadi kantor pusat umumnya mencatat aset, pendapatan, dan beban tiap-tiap agen secara terpisah. Nah, di mana hal ini menunjukkan kantor pusat untuk mengontrol aset dan menyediakan informasi untuk menilai kinerja tiap-tiap agennya. Nah, di sini ada jurnal kantor pusat untuk transaksi agen penjualan. Ini pertama, ada bunyi transaksinya adalah menyewa tanah untuk fasilitas penjualan. Jadi, mereka tuh menyewa tanah untuk fasilitas penjualannya. Gimana? Akun yang akan berpengaruh, itu ada jurnal yang berpengaruh pada kantor pusat, yaitu sewa dibayar di muka, agen Surabaya, dan kreditnya tuh pada kas. Karena kita melakukan penyewaan, otomatis kita mengeluarkan kasnya perusahaan atau kantor pusat. Jadi ya kasnya berkurang, dan sewa dibayar muka tuh dia kan bertambah jangka waktunya, di mana senilai 50 juta. Dan yang transaksi kedua adalah membangun dan melengkapi gedung untuk fasilitas penjualan. Jadi ayat jurnal yang berpengaruh adalah perbaikan prasarana dan adapun para perabot dan perlengkapan kantor dan peralatan, dimana ini pada agen Surabaya. Jadi kan dia membangun dan melengkapi gedung. Jadi adapun kekurangannya itu ditambahkan dengan membangun dan melengkapi gedung tersebut dengan apa? Yaitu melakukan perbaikan prasarana, terus pembelian peralatan, perabotan kantor. Nah, hal itu kan pasti mengurangi sisi kas perusahaan, otomatis kas akan diposisikan ke kredit karena melakukan pengeluaran atas pembelian peralatan tadi dan sebagainya. Berikutnya ada transaksinya, yaitu transfer kas ke agen untuk dana kas kecil. Jadi transaksi ayat jurnal yang berpengaruh adalah kas kecil agen Surabaya di debit dan kas di kredit, karena dia mentransfer kas ke agen, otomatis dia mengeluarkan uang, di mana membuat kas kecil ini bertambah di sisi debit. Yang berikutnya ada transfer persediaan yang akan digunakan untuk peragaan pada agen penjualan. Nah, akun yang berpengaruh yaitu persediaan peragaan pada persediaan, di mana persediaan peragaan akan bertambah, namun di satu sisi dia juga akan mengurangi persediaan, yang dimana transfer persediaan tersebut terjadi, itu kan akan mengurangi persediaannya perusahaan dan menambah persediaan pengadaan. Jadi di sini dikatakan bahwa persediaan peragaan di debit dan persediaan di kredit dengan nominal 136 juta. Berikutnya ada membayar tagihan yang diterima kantor pusat atas beban-beban agen penjualan. Di situ teman-teman juga bisa lihat ada beban utilitas, beban kantor, beban asuransi, beban perjalanan, beban iklan, yang dimana semua itu tuh ditanggung oleh perusahaan kantor pusat, yang dimana beban tersebut kan pasti akan mengurangi kasnya perusahaan, otomatis kas berada di posisi kredit dengan nominal 8 juta atas beban-beban tadi. Berikutnya ada membayar gaji karyawan agen penjualan. Nah, di sini otomatis akun yang berpengaruh adalah beban gaji pada kas, karena dia membayar gaji, otomatis itu menjadi beban bagi di kantor tersebut, yang otomatis akan mengeluarkan kasnya, yang dimana pengeluaran kas tersebut untuk membayar beban gaji karyawan tadi, yaitu dengan nilai nominal sebesar 31 juta. Nah, berikutnya ada memenuhi pesanan dari agen penjualan, di mana di sini ada piutang dagang pada penjualan senilai 88 juta dan
Beban pokok penjualan agen Surabaya pada persediaan yaitu dengan nominal 56 juta. Dan berikutnya ada transaksi mengisi kembali dana kas kecil agen penjualan, di mana yang di sini ada beban kantor, beban perjalanan, dan beban tenaga kerja, yang dimana kalau kita melakukan pembayaran tersebut otomatis kas akan berkurang, dan kalau kas berkurang itu pada sisi kredit. Dan transaksi yang berikutnya itu atau yang terakhir adalah mencatat ayat jurnal penyesuaian akhir periode, yang dimana akun yang berpengaruh adalah beban sewa, beban penyusutan, beban gaji, dan yang di sisi kredit dan pada sisi debit dan pada sisi kredit ada sewa dibayar di muka, ada juga akumulasi penyusutan dan utang gaji. Baik, itulah tadi penyampaian materi saya. Saya bisa menarik kesimpulan bahwa dalam sistem agen penjualan, seluruh transaksi dicatat oleh kantor pusat. Nah, hal ini memberikan kontrol yang lebih baik dan memudahkan dalam menilai kinerja masing-masing agen. Nah, sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.